Jangan suruh Amin Rais. Jalan kaki saja dari Jakarta ke Jogja sampai saat ini belum dia lakukan. Ya bagaimana orang mau percaya saat dia meminta sumbangan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Dan jangan lupa untuk nyalakan selalu loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel YouTube Freddy Kako. Terima kasih. Salam Pancasila. Partai Umat kita menjadi satu-satunya partai yang mengalami segala macam manipulasi dan diskriminasi. Partai Umat memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, kami menghimbau semua sahabat, pengurus, kader dan simpatisan Partai Umat di mana saja berada, mari bersama kita galang dana untuk menyelamatkan Partai Umat. Partai Umat adalah satu-satunya partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Ya, teman-teman, ini tentunya terkait dengan pemimpin dari Partai Umat, yaitu Amin Rais. Dia terlalu sibuk mengurusi orang lain. Dia terlalu sibuk mengkritik Bapak Presiden Jokowi, sehingga dia lupa untuk mengurusi partai yang dia dirikan. Dia lupa kalau Partai Umat itu harus berjuang untuk bisa menjadi partai peserta pemilu pada 2024. Namun harapan itu sirna, teman-teman. Karena Partai Umat satu-satunya partai yang tidak lolos. Karena partainya tidak lolos, teman-teman, Amin Rais ini, dia membuat sebuah tudingan dan konspirasi yang menurut saya sangat aneh. Yang kabarnya bersumber dari info A1. Partai Umat ini juga, teman-teman, mereka mengajukan gugatan sengketa ini ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait dengan keputusan KPU yang tidak meloloskan Partai Umat. Jadi dalam gugatan ini, teman-teman, Partai Umat ini dikabarkan akan membawa sangat banyak alat bukti. Ya, katanya alat buktinya itu ada 56. Flash disknya ada 16. Dan 16 flash disk itu mewakili lebih dari 6.000 alat bukti. Termasuk juga ada video dan segala macam dah. Kira-kira sebanyak itukah alat buktinya? Apakah teman-teman percaya? Ya, kalau saya sih tidak percaya dengan Amin Rais, teman-teman. Ya, patokannya begini deh. Teman-teman masih ingat dengan sengketa pemilu pada 2014 lalu, di mana pada saat itu kubu Prabowo Subianto mengklaim bahwa mereka menang. Mereka bahkan tidak mau menerima kekalahan itu. Ya, pada saat itu kita ketahui bahwa hasil quick count itu memenangkan Bapak Jokowi. Tapi kubu dari Prabowo Subianto, teman-teman, mereka membuat quick count tandingan yang memenangkan Prabowo saat itu. Teman-teman tentu tidak akan pernah lupa dengan adegan fenomenal sujud syukur bersama. Selain itu, teman-teman, kubu Prabowo juga menggugat hasil pemilu ke MK. Nah, teman-teman, apa yang dilakukan oleh Prabowo saat itu sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh Amin Rais saat ini. Katanya ada 6.000 bukti. Ya, ini membuat kita tertawa, teman-teman. Kenapa bisa sama ya jalan ceritanya antara Amin Rais dan juga Prabowo ini? Muncul pertanyaan, teman-teman, apakah sutradaranya ini sama dan sudah kehabisan ide untuk cerita yang lebih menarik lagi? Partai Umat ini berlagak jadi partai yang besar. Kalah tapi gengsi dan malu. Tidak mau mengakui kekalahan. Egonya ini, teman-teman, sangat tinggi sekali. Sehingga mereka ini membuat tudingan bahwa partainya ini dijegal. Ya, saya kira kalau partai kecil dijegal, biasa aja kali ya. Kecuali partai besar. Tidak dijegal juga bakal ambruk sendiri kok partai Umat ini, teman-teman.
Tidak perlu dilirik juga akan jatuh sendiri. Partai kecil kok ditakuti? Justru biasanya ditertawai karena kocak dan lucu. Apalagi pemilik partainya atau pendiri partainya adalah si kakek Sengkuni ini. Ya bagi saya teman-teman, Partai Umat ini ibarat secuil garam yang ingin menggarami lautan luas. Partai Umat ini tidak ada efek apapun buat politik di Indonesia. Ya, kalaupun KPU meloloskan Partai Umat ini, ya paling peluang untuk menang pada pemilu 2024 nanti ya kira-kira hanya sekitar 0,1% lah. Saya jamin tidak akan dapat kursi di DPR. Bahkan teman-teman, hadiah hiburan pun tidak akan bisa mereka dapatkan. Bukan cuma hiperbola mengenai bukti yang akan dipakai untuk menggugat KPU. Partai Umat ini juga teman-teman, mereka mengajak seluruh kader dan simpatisan untuk menggalang dana supaya partainya ini bisa lolos menjadi peserta pemilu pada tahun 2024. Kira-kira apa hubungannya dengan dana yang akan mereka kumpulkan ini ya? Apakah dengan dana ini nanti mereka bisa menyogok KPU untuk bisa meloloskan? Atau mungkin dana ini mereka pakai untuk membiayai mungkin 30 lebih pengacara untuk berjuang membatalkan keputusan KPU. Nah, ada alasan lain yang menurut saya adalah Partai Umat ini bukan partai besar, sedangkan mengurus perkara di Bawaslu butuh dana besar. Mereka ini harus membutuhkan 30 pengacara. Kan bisa sewa satu pengacara saja sudah cukup. Kenapa harus 30? Lucunya lagi teman-teman, Amin Rais ini bahkan juga ikutan mengemis dan mengajak semua kader dan simpatisan untuk menggalang dana. Harusnya sih Partai Umat ini merekrut orang yang lebih meyakinkan dan kredibel untuk menggalang dana. Jangan suruh Amin Rais jalan kaki saja dari Jakarta ke Jogja. Sampai saat ini belum dia lakukan. Ya bagaimana orang mau percaya saat dia meminta sumbangan itu? Tidak ada yang bakal percaya itu. Saya yakin itu. Untung saja tidak bilang mereka ini punya bukti dokumen satu kapal kontainer atau saksi 7 juta orang. Intinya, kalaupun partai ini lolos sebagai peserta pemilu teman-teman, ya hasilnya sama saja. Tetap gagal lolos ke Senayan. Ada kabar terakhir yang saya dapatkan bahwa Partai Umat ini diberikan kesempatan untuk verifikasi ulang teman-teman. Ya harapan kita semua, semoga partai ini bisa lolos, biar si kakek Sengkuni ini bisa bahagia sedikit lah. Kasihan daripada dia harus berjuang mengumpulkan dana untuk menyewa 30 pengacara. Kan kasihan sekali.